warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini gimana kabar-kabarnya teman-teman semua? Baik. Tadi habis ngapain? Ada kegiatan apa? Tahlilan, kerjaan. Ngomong-ngomong di sini kelas berapa semuanya? Kelas 9. Kamu kelas berapa? 8. Kelas 8. Kelas 7. Iya. Iya itu apa? Siapa namanya? Mas Yogi asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Rumah kamu di mana? Pabrik. Kamu namanya siapa? Mas Siti. Aceng. Siapa namanya? Fitri. Apa? Nah, untuk 1 jam ke depan, saya mau minta waktunya untuk menjelaskan materi tentang mengenai public speaking. Ada yang tahu belum public speaking itu apa? Public speaking itu adalah media atau cara untuk kita bisa berbicara di depan. Di sini kan ada mimbar nih. Gunanya mimbar apa? Hah? Untuk pidato, untuk tausiah. Enggak? Ceramah. Iya, drama. Untuk apa, Fikri? Untuk ceramah. Ceramah tadi udah, selain ceramah. Skip. Khotbah untuk diri. Nah, ya pokoknya itu, pokoknya sesuatu yang ada di depan. Mau itu medianya panggung, mimbar itu adalah untuk media kita berbicara untuk ke depan. Biasanya itu di panggung itu digunakan acara. Malam hari ini kita akan mengupas tentang namanya apa itu public speaking. Memahami jelas enggak? Yes. Public speaking. Memahami speaking dan cara untuk melakukannya. Public speaking itu pengertiannya adalah suatu benar. Public speaking itu adalah suatu keterampilan berbicara di depan umum. Tadi contohnya yang sudah dikasih tahu yaitu untuk orang bisa berbicara saat khutbah Jumat, untuk orang bisa berbicara melakukan presentasi. Presentasi itu kalian ada pelajaran matematika, kalian disuruh maju ke depan karena kalian itu bisa menjelaskan. Untuk bisa menjelaskan biar teman-temannya paham, itu harus menggunakan cara yang baik, cara yang dilatih, cara yang bisa dibiasakan. Jadi pengertian public speaking adalah cara agar seseorang bisa menjelaskan suatu ilmu kepada orang lain. Ini contoh definisi dari public speaking. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, kalau untuk dari segi dari segi penjelasan yang lain, pengertian public speaking adalah suatu seni berbicara
Tahu nggak yang dimaksud dari seni berbicara itu apa? Orang melakukan khutbah Jumat itu berarti seninya apa? Menggunakan bahasa Arab. Kalau orang berpidato menggunakan seni bahasa Indonesia. Kalau semisal Yogi ngomong di depan sini menggunakan bahasa Jawa, ya. Itu contoh-contoh kecilnya. Jadi public speaking itu nggak harus melulu tentang berbicara dengan bahasa Inggris, berbicara dengan bahasa Arab. Segala sesuatu yang bisa dimasuki dan bisa dipahami oleh penuntut. Guru kalian menjelaskan kalian, semisal anak MTS, berarti guru kalian harus bisa menjelaskan gaya berbicara agar bisa kalian dipahami. Ya. Tahu podcast nggak? Tahu. Podcast yang boleh diklik. Apa? Ngobrol. Kayak ngobrol. Diskusi, Yogi boleh diskusi. Hah? Iya. Apa diskusi? Ngomong. Nah, contoh public speaking. Kategori seni ya. Seni. Tadi contohnya apa yang pertama? Khotbah. Nah. Terus tadi hah? Lanjut ceramah. Tadi apa? Pidato. Tadi podcast. Podcast. Tadi Yogi apa? Diskusi boleh. Dari yang ada di depan sini itu untuk bisa mempraktekannya dengan ilmu yang namanya public speaking untuk bisa kita berbicara dalam ketentuan ini. Semisal khotbah pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Hah? Boleh saja, asalkan dengan seni menjelaskannya. Ya, tadi nyampe tentang pengertian public speaking dari dua definisi, yaitu dari ahli dan dari kontemporer. Kontemporer itu dari skala umum. Kalau yang dari seni tadi suatu keterampilan berkomunikasi. Kalau semisal yang tadi yang pertama itu keterampilan untuk seorang bisa menjelaskan di depan umum. Nah, sekarang dari public speaking tadi, kira-kira ada tujuannya enggak? Orang berbicara di depannya, kayak Akasen nih, Akasen di depan, ngomong sama kalian, ada tujuannya enggak? Kira-kira tujuannya apa? Ketika seseorang ada di depan itu mempunyai tujuan apa aja? Menjelaskan. Satu, menjelaskan. Terus apa lagi? Orang pidato. Agar semua tahu, sama konsepnya jadi menjelaskan. Semisal kamu lagi main bola, terus kata pelatihnya maju, oper. Memberikan informasi. Terus apa lagi? Semisal sidik disewati karo bokeh.
Nah, memberi nasihat. Memberi nasihat. Terus apa lagi? Akne. Sal. Semisal Yogi tengah cengir ya. Nah, tapi Yogi itu sedih aslinya. Kira-kira Yogi membutuhkan apa? Motivasi. Public speaking tidak hanya melulu menjelaskan bagaimana cara kita berbicara dengan baik, bagaimana kita menjelaskan biar orang lain paham bisa dimengerti. Tapi tujuan sisi lain dari public speaking adalah untuk media menjelaskan, media untuk mengasih informasi. Contoh public speaking yang ketika kita menjelaskan, contohnya apa? Memberikan media informasi, penyiaran radio, apa sih? Pernah dengerin radio nggak? Nah, salah satunya adalah memberikan media informasi. Terus, misal kalian televisi, ada reporter, ada narasumber, itu termasuk public speaking bagian informasi nggak? Media nggak? Yogi ngopor, terus disewati, masuk nggak bagian nasihat? Masuk. Nopal, oliring 10 dan apa yang siji. Nopal membutuhkan motivasi. Public speaking dalam kategori motivasi masuk apa enggak? Masuk. Nah, ini adalah salah satu tujuan ketika orang mempelajari tentang memahami public speaking. Salah satunya tentang kita membutuhkan informasi, kita butuh motivasi, terus juga kita membutuhkan tadi nasihat. Sekarang public speaking dalam tujuannya konteks mengendalikan suasana, Paham nggak maksudnya gimana? Contoh, pada sembahyang Jumat boleh? Sembahyang boleh? Wah, kacau, jangan contoh. Orang yang khotbah namanya apa? Bukan. Khotib. Semisal apa sih jadi khotib ngimami di masjid? Sejam. Kira-kira jamaahnya bubar nggak? Bubar. Bisa Yogi jadi penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus menang atau suaranya kecil. Suasananya bakal kacau nggak? Kacau. Semisal sidik dagang cilok, kan butuh butuh orang lain itu tahu bahwasannya di sidik dagang cilok. Ada media apa? Apa? Tolek. Hah? Tolek. Nah, tolek. Biar orang lain itu pada tahu kan? Ya. Tapi sidik kita bukunya pada lewat dulu Pak Pit. Kira-kira orang pada beli nggak? Enggak. Salah satu keterampilan mempelajari public speaking itu untuk mengendalikan suasana. Kalau konteksnya si sidik sedang menjual suatu barang, otomatis bagaimana caranya pembeli itu tahu bahwasannya si sidik sedang jualan, atau si Yogi lagi ceramah. Berarti sesuatu yang harus dikendalikan dalam suasana adalah tadi namanya seni berbicara. Orang berbicara di depan umum itu kategorinya banyak
salah satunya dia harus siap dulu, siap mental. Salah satunya kalau lagi mempersiapkan popok dulu, biar nggak ngompol. Siap mental, salah satunya kepercayaan diri, menyiapkan materi kira-kira kalau semisal 17-an Agustus, kira-kira yang terkait dengan 17 Agustusnya apa aja yang harus disiapkan Yodi? Tentang kepahlawanan, tentang apa namanya perang, tentang filosofi bendera merah putih. Nah itu harus dipersiapkan. Terus orang berbicara di depan umum harus senyum, tapi ada sesuatu bahaya, nanti audiensnya berubah. Dikira ini stand up comedy. Terus intonasi suara, tahu puisi enggak? Tahu. Puisi kan itu kan nadanya harus kita atur, nggak boleh pada suatu hari gunung cermai meledak habis itu gunung cermai asalnya turun semua ke kuningan. Tidak boleh menggunakan intonasi yang flat itu datar. Pada suatu hari gunung cermai yang terletak di kepulauan Jawa Barat, khususnya termasuk di daerah Kuningan, itu meletus. Dari efek letusan tersebut bahwasanya terdampak masyarakat di sekitarnya itu mengalami kesusahan panen. Nggak boleh flat, harus indah. Ayo nyanyi lagu. Contoh lagu apa yang ini? Kopi dangdut. Semisal ada lagu tentang wong kok ngene ojo dibanding-bandingke. Terus ada yang nyanyi. Wong kok ngene dibanding-bandingke. Itu namanya bukan nyanyi tapi ngomong. Ya. Wong kok ngene kan ada liriknya. Semisal apa? Nyanyi supporter Bobotoh gimana? Bino di jiwaku tempat di bokong. Pokoknya cara gambaran dan pengendalian suasana untuk kita bisa berbicara itu sangat penting. Kita disuruh guru kita menjelaskan semisal materi tentang latihan sok. Ini berapa menit? 17:54. Sok latihan. Nah, selanjutnya itu 30. lanjutkan ada tiga lanjut. Selanjutnya itu tujuh public speaking untuk meyakinkan audiens. Kalian kalau semisal di perguruan tinggi atau pernah tahu seminar nggak? Belum tahu. Tahunya pengajian. Kan ada orang yang ngomong di depan namanya kiai lagi berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang di depannya kan ada jamaah. Itu namanya audiens, pendengar. Kayak kemarin itu Pak Sinta ngomong, terus senyum-senyum baik. Itu namanya audiens. Salah satunya adalah untuk meyakinkan. Terus public speaking. Selanjutnya tentang manfaat dari public speaking. Terus coba di itu ada bayi mas dulu. Ini bayi teh bukan nasi juga mantan. Iya.
berapa? Gelasnya di dalamnya dia beli gelas ya? Nih. Di kono. Berapa? Aku ada di ruang tamu tuh, yang enggak ada. Ya nama apa sih juga. Nah, sekarang manfaat. Jelas banyak tulisannya ya? Manfaat dari public speaking yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan. Kira-kira contohnya apa? Orang pintar ngomong terus pede. Alasannya apa? Satu tadi mempersiapkan acara dengan baik. Terus senyum, intonasinya jelas, menyampaikannya enak, bisa dipahami, gak jenuh. Maka orang orang yang melakukan public speaking itu namanya di sini public speaker, bukan speakerson. Orang yang melakukan public speaking namanya speaker. Public speaker ini biasanya pede tadi karena bisa mempersiapkannya dengan baik. Terus lanjut, mudah bergaul. Mudah bergaul. Orang yang bisa melakukan public speaking itu maka mudah bergaul. Pintar ngomong, berbacot. Misal orang jualan, tadi kayak orang jualan, atau apa, ada marketing dari yang dia lakukan, otomatis pelanggan akan datang. Terus kalian juga kalau bergaul otomatis suka ngomong boleh. Biasanya ngomongin apa? Misalnya lagi tentang tajur, tajur tipis-tipis kalah naik. Nah itu salah satunya bikin orang yang sedang melakukan, orang yang ngomong seperti tadi itu mudah bergaul. Terus nomor 3, membangun relasi. Tahu nggak? Relasi itu pertemanan. Maulana bisa melakukan public speaking dengan baik, otomatis Maulana banyak temannya. Itu yang bapak Doni. Wahai mawar, kamu itu tinggi seperti rembulan setiap aku lihat saat malam hari. Tapi sayang, kamu juga hitam kayak langit pas mendung. Jangan tahu. Fitri dipuji-puji, dipuja-puja sama perempuan yang namanya sama background gue Jubaida. Nur Jubaida. Nah, Mbak Fitri sama dua nomor apa di sini? Mana pun lu jangan gue ngomong Fitri lu. Kita yang jatuh cinta. Terus si Jubaida ini membuat puisi. Contohnya Fitri sang Al-Majnun. Fitri seorang yang gila. Maksudnya si Jubaidahnya ini tergila-gila oleh Fitri. Nah si Jubaidah ini sadar diri, terus Jubaidah bikin quotes dalam membentuk prinsipnya. Contohnya dia membuat tes. Sulit untuk meyakinkan lalat bahwasannya bunga itu lebih harum daripada sampah. Ceritanya si Jubaidah ini
sadar diri, introspek bahwasanya dirinya ini nggak sempurna. Untuk pikir yang subhanallah. Ulangi, sulit untuk meyakinkan malah bahwasanya sampah lebih indah, lebih harum daripada bunga. Tapi lalat sadar diri, tapi lalat mengetahui bahwasanya yang ditunggu bunga itu bukan lalat melainkan kupu-kupu, paham nggak? Si lalat ini tahu kalau bahwasanya si bunga ini tapi si lalat tidak tahu bahwasanya harumnya bunga itu bukan untuk si lalat, tapi untuk kupu-kupu si makhluk salah satunya dari bangkitnya si buaya tergila-gila itu dia membuat relasi tentang hatinya mengekspresikan itu dia dibaca dulu terus mudah untuk berbisnis contohnya berbisnis semisal si Faisal lagi seneng ternak cupang atau manuk atau belut atau kuon apa yang bisa berbau bunglon. Semisal si Faisal orangnya kreatif, pintar merawat hewan, cupang, manuk dan yang lain. Terus daripada banyak menumpuk nggak terurus, si Faisal membangun bisnis. Nah, orang ketika membangun bisnis itu harus membangun relasi, bergaul, kepercayaan bahwasanya produknya itu lebih baik dan layak untuk dijualkan. Salah satunya menggunakan ilmu public speaking. Dia menawarkan bikin sponsor di SCTV, bisa apa ikan yang sing makan daging? Piranha. Kalau kamu piranha, aku jumpa. Bikin slogan-slogan yang sekiranya orang Indonesia itu tahu bahwasanya si Faisal ini punya cupang, ngejual apa namanya burung, bisa burung kenari, burung apa? Dah. Ya, terakhir itu berapa menit ya? 28:30. 28. Tadi pengertian dari public speaking apa? Masih ingat enggak? Apa deh? Hah? Orang yang memiliki keterampilan berbicara. Terus kalau yang menurut para ahlinya adalah orang yang berbicara dengan menggunakan seni. Ya seni berbicara. Tadi udah membahas dari pengertiannya, semisal pengertiannya public speaking itu untuk orang menggunakan keterampilan bahasa dengan baik, menggunakan seni berbicara baik. Tujuannya tadi untuk media informasi, untuk apa namanya menjalin pertemanan, manfaatnya, terus untuk membangun bisnis, untuk membangun relasi. Sekarang cara untuk orang melakukan
hal tersebut. Orang yang melakukan public speaking, orang yang akan berbicara di depan orang umum, satu butuh persiapan, harus siap mental, terus materi. Orang yang akan memimpin atau memandu jalannya acara siap ini menggunakan prinsip 3T: tekan, tekun, terus terpaksa. Model-model orang lain kan kayak nggak dipaksa nggak bakal bangkit, kecuali kalau Yogi diberi senyuman. Siap dalam segi mental, masa pengen contoh, semisal pengen ada, semisal dulu siap, antara suara sama orang ini sudah jauh beda. Allah Akbar. Lagi hayalan soleh bingung papak. Yogi, pengajar subuh, bukan dewi siap, ramai. Diganti nanti ayat sholat. Materi semisal contohnya azan, otomatis harus dipersiapkan nadanya mau gimana, nadanya, terus hafal apa enggak. Kalau misalnya contohnya orang azan, misalnya contohnya orang mau jumatan, khotbah, ya materi sudah jelas. Kira-kira apa? Misalnya bulan bulan Ramadan, yang berkaitan dengan bulan Ramadan apa aja? Zakat, niat, puasa setengah hari boleh apa enggak? Itu termasuk dalam materi. Terus yang kedua, bukan latihan, apa? Ritual. Paham enggak? Termasuk dalam sini ada salah satu persiapan dengan menggunakan ritual. Ritual nggak jauh beda dari mempersiapkan dunia dengan nyaman, pakai baju apa, semisal acaranya itu orang nikahan, ya mungkin pakai baju koko. Ini dari mana nih baju kain macam gimana? Harus dipersiapkan ritual ini kaitan dengan hal-hal yang membuatnya nyaman, minyak wangi apa, mau kambing apa, pengen potong rambut kita apa, pijat kuku Jawa apa beli. Terus yang ketiga, kenali audiens. Tadi apa audiens pengertiannya? Kalian itu maksudnya audiens. Audiens itu orang yang mendengarkan. Kalau dalam bahasa Arab namanya mustami'in, kalau orang lebih dari 3, orang yang mendengarkan yang banyak. Kalau satunya apa sih sama Allah sama Wafa, namanya audiensi. Kalau yang punya masalah berarti negosiasi. Kalau masalahnya sama orang lain namanya mediasi. Kalau mendekat kan kayaknya menurut namanya apa? Meditasi. Yogi kan ilmu. Makanya pada itu mediasi. Nah, kenali. Kesimpulannya dari materi kita itu harus paham. Tadi kayak orang khutbah harus porsi misal waktu 10 menit, ya, kenali yang
berulang di sekolahan, otomatis kalau Maulana mau mengisi acara, kira-kira apa yang berhubungan dengan sekolah? Hubungan dengan olahraga, berarti ya harus berkaitan sama bisa lupa, bagaimana mulai kayak lupa teks nih semua. Menang 1,5 M. Mungkin iya ada kemungkinan orang itu akan datang tim kayak di bawah, tapi otomatis Innova mempunyai dua bisnis bisa promo di website, WA, di Instagram, bisa komposisinya mungkin sudah punya sertifikat, kandangnya terbuat dari emas, suaranya kece badai. Ketika ada perempuan yang pakai kerudung biru akan bersiul. Ya pasti manutnya apa deh? Mulai. Sapi sepada muning nguyu. Langsung bisa pikir. Kayaknya mau ditawar sama orang Palestina. Anak kawidikannya. Atasnya merah, pagar-pagar coklat. Ini promosi dilelang. Dilelang muncul di tengah langsung nutup. Salah satunya itu untuk mengenali. Berapa menit? 37. 37. Iya. Nah, sekarang saya yang jawab ya. Kalian harus tanya. So, mau nanya apa? Dari apa dulu? Kamu nanya. Kamu nanya. Yogi. Atau pengen mau permainan? Nah, permainan. Apa sih yang mempunyai permainan? Kalian bulan. Ngadet. Pogoan. Ngebungkar. Bulat. Itu yogi bisa. Tangan kanan. Pegang temannya, tangan kanan. Nah, tangan kirinya kayak gini. Gede mana? Gede. Iya nih. Jangan terlalu dekat. Ini bukan pegang, jangan pegang. Tangan kanannya kayak gini, tangan kirinya kayak gini. Ya. Instruksi apa sih yang kena awas? Nah, nanti ada instruksinya. Apa sih bikin cerita? Ini namanya ice breaking. Apa sih namanya cerita? Kodenya nanti. Semisal kita setuju itu, semisal tentang Fikri. Ketika apa saya ngomong kata Fikri, Aryan harus nangkep tangannya yang ini. Paham boleh? Yo. Nggak boleh. Siap-siap ya. Suatu hari ada seorang anak kecil dari pojok desa. Anak tersebut kalau ngaji selalu dengan keunikannya. Salah satu keunikannya itu selalu menggunakan peci. Suatu hari anak tersebut melaksanakan kegiatan di pagi hari, yaitu sekolah. Pada saat sekolah,
si anak tersebut diledekin. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu yang mencolok dari badannya itu membuat teman-temannya itu tertawa. Saat guru BK memanggil dia lewat temannya, Fikri dipanggil. Sama Semina. Lanjut. Sekarang objek-objeknya diganti, fokus. Objeknya apa? Mau? Objeknya sekarang kita ganti. Mau mana sih? Siapa ya? Yogi. Wadah. Ya. Ada Yogi. Neng, pokoknya kata Neng. Lah, nenek. Di sudut desa di dalam suatu kawasan ada laki-laki cantik. Berarti masih fokus. Di suatu desa dalam kawasan Sunda terlihat orang perempuan dengan Perempuan. mata yang lentik, bibir yang merah, dan menggunakan gaun yang sangat indah. Orang tersebut melakukan kesibukan setiap harinya itu berkuliah.